Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 2 Juli 2022, hari Sabtu Imam. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudaraku terkasih, rekan-rekanku semua, luangkanlah waktumu hari ini. Doakan kami para imam, supaya kami semakin pantas dalam tugas-tugas perutusan kami. Dan mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru, tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini tentang berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki bersuka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Kutipan Injil ini memperjelas tujuan kedatangan Yesus. Yesus datang membawa perubahan tata nilai kesalehan dan keutamaan. Yesus ingin memberi makna lain dari puasa. Menurut Yesus, orang berpuasa supaya semakin dekat dengan Tuhan. Orang semakin membangun relasi yang intim dengan Yesus. Ini beda dengan orang Farisi dan para ahli Taurat. Bagi mereka berpuasa lebih pada ritual belaka. Berpuasa pertama-tama agar dilihat orang. Bagi Yesus bukan itu yang dicari bila orang berpuasa. Puasa hendaknya menumbuhkan pembaharuan dalam diri. Orang semakin dekat dan bersatu dengan Tuhan. Saudaraku terkasih, bagaimana dengan kita? Pada waktu-waktu tertentu, terutama masa Prapaskah, kita diajak gereja untuk pantang dan puasa. Ada juga yang secara khusus mengadakan puasa secara intensi tertentu. Apakah puasa kita seperti orang Farisi? Atau puasa kita seperti yang dikehendaki Yesus? Yang dikehendaki Yesus adalah puasa yang mengantar kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin selama ini cara puasa kita seperti yang dilakukan orang Farisi dan para ahli Taurat. Kita tidak perlu kecewa, tidak perlu marah. Masih ada waktu untuk kita memperbaharui diri kita. Semoga ke depan kita semakin menyadari hidup keagamaan kita semakin sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita bangun puasa kita bukan pertama-tama ingin pamer, tapi ingin membangun relasi kita yang lebih intim dengan Tuhan. Maka jadikanlah momen puasa kita, baik secara bersama-sama maupun intensi pribadi kita, untuk semakin membangun relasi pribadi dengan Tuhan, sehingga kita semakin pantas di hadapan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.